Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa dari kelas 12 RPL 1, absen 28, ingin menjelaskan materi tentang penerapan proses administrasi basis data berbasis RDBMS melalui Silent Server. Sebelum ke penerapan proses administrasi basis data berbasis RDBMS melalui koneksi Silent Server, kita harus mengetahui dulu apa itu RDBMS. RDBMS adalah program yang melayani sistem basis data yang entitasnya utama terdiri dari tabel-tabel yang memiliki relasi dari satu tabel ke tabel yang lain. Suatu database terdiri dari banyak tabel. Tabel ini terdiri banyak bidang yang merupakan kolomnya. Isi setiap baris dari tabel inilah merupakan data. Selanjutnya di sini ada tujuan dan contoh RDBMS. Rational Database Management System adalah perangkat lunak yang bertujuan mengeksekusi query pada data, termasuk menambahkan, memperbarui, dan mencari nilai. RDBMS juga dapat menyediakan representasi visual dari data atau yang lebih dikenal dengan data visualization. Beberapa contoh sistem spesifik yang menggunakan RDBMS termasuk IBM, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL. Administrasi ini dibagi dalam dua arti. Yang pertama, ada administrasi dalam arti sempit. Administrasi dalam arti sempit, Sewarno Hadianingrat mengatakan, administrasi secara sempit berasal dari kata administratie dalam bahasa Belanda, yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukaan dengan ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan. Jadi tuh administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan kata mencatat, surat menyurat, pembukuan, dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang tersedia untuk menyediakan informasi serta kemudahan memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Nah, yang kedua ini ada administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti luas, De Liang Xie mengatakan administrasi secara luas adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam satu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kesimpulannya itu administrasi secara luas itu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditemukan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada apa itu server dan fungsinya. Server adalah sebuah komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan utama dan memberikan fasilitas akses jaringan yang memungkinkan semua aktivitas dalam sistem jaringan. Fungsi server di sini ada 7. Yang pertama, jawab melayani permintaan komputer klien. 2. Menyediakan sumber daya untuk digunakan bersama, baik itu perangkat keras maupun berupa aplikasi agar dapat digunakan di semua komputer klien di dalam jaringan. Yang ketiga, jawaban untuk mengatur lalu lintas data. Yang keempat, dapat menyimpan file data untuk diakses bersama menggunakan file sharing. Yang kelima, mampu mengatur hak akses level dalam jaringan sehingga tidak semua klien dapat membuka data yang disimpan di server komputer. Yang keenam, itu menyediakan database atau aplikasi yang dapat dijalankan di semua komputer. 7. Lindungi komputer klien dengan memasang firewall atau anti-malware di server komputer. Selanjutnya di sini ada client server. Client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak
atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data silent. Pada fungsi pertukaran akses web, Silent Server berperan sebagai program web browser yang memberikan informasi kepada pengguna atau user di seluruh dunia. Hal ini berupa dengan akses email, database, dan sebagainya yang berkaitan dengan jaringan browser. Aplikasi Silent Server membutuhkan laman web dan IP address dari server khusus. Klien dapat meminta informasi pada server kapanpun ia mau, karena klien adalah pengguna informasi yang ada di server. Proses komunikasi selalu bergerak dua arah. Jika klien ingin menggunakan informasi, maka rute yang dituju selalu pada server. Klien tidak bisa berkomunikasi kepada sesama klien. Selanjutnya di sini ada penerapan pengendalian server koneksi Silent Server pada RDBMS. Yang pertama itu administrasi server RDBMS, otorisasi user enkripsi koneksi Silent Server, izin pengaksesan objek, izin grouping, incremental dan backup online, tools untuk ekspor data. Yang kedua itu pengelolaan server RDBMS. Untuk menggunakan fitur transaction harus dimulai dengan start transaction, diakhiri dengan commit atau rollback. Yang ketiga itu ada backup, proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Yang keempat itu restore data, proses pengembalikan kembali sebuah data ke tempat semula. Selanjutnya di sini ada otorisasi user RDBMS. Otorisasi merupakan pemberian hak yang istimewa terhadap user sehingga dapat mempunyai akses yang sah terhadap sistem atau objek sistem. Macam-macam otorisasi ada 4. Yang pertama, real authorization. Penggunaan diperbolehkan membaca data tetapi tidak dapat memodifikasi. Yang kedua, insert authorization. Pengguna diperbolehkan menambah data baru tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Yang ketiga, itu update authorization. Pengguna diperbolehkan memodifikasi data tetapi tidak dapat menghapus data. Yang keempat, delete authorization. Pengguna diperbolehkan menghapus data. Selanjutnya di sini ada enkripsi data pada RDBMS. Enkripsi itu adalah data dapat dienkripsi pada saat ketentuan pada otorisasi database tidak memberikan perlindungan yang memadai. Pertama itu ada data encryption standar, menukarkan karakter yang mengaturnya kembali berdasarkan kunci enkripsi yang disediakan untuk pengguna yang memiliki hak akses melalui mekanisme yang aman. Kedua, itu Advanced Encryption Standard. Standar yang lebih baru untuk menggunakan base yang berdasarkan algoritma tergantung dari key rahasia yang harus di-share. Yang ketiga, itu Public Key
encryption, key yang dipublish untuk melakukan enkripsi data, tapi tidak semua di deskripsi. Yang keempat itu adalah skema enkripsi replikasi ERSA untuk memfakturkan sejumlah besar digit seratusan digit ke dalam komponen utama. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.